Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga-moga saja kita di pagi yang sangat indah ini termasuk hamba-hamba yang senantiasa Allah kabulkan segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak rahmati Allah, untuk menambah berkahnya acara ini, saya mengajak pemirsa di rumah dan juga jamaah yang ada di An-Nida ini, di MNC ini, untuk sama-sama kita awali acara kita dengan pembacaan salawat Fatih. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini Allah buka segala sesuatu yang tertutup dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila Siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dan juga kita doakan bagi siapapun saja yang telah menginfakkan atau mensedekahkan hartanya, semoga apa yang menjadi hajatnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terwujud dalam kehidupannya dia. Dan juga kita doakan para guru kita dimanapun saja berada, semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa ada di sini lagi. Kemarin mau jalan sebenarnya, cuman badan masih pada sakit. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosa saya. Amin. Kemarin tuh ada cerita yang belum saya ceritain, yang tentang sedekah. Lalu saya nabrak. Begitu saya sedekah, ditabrak orang. Jadi prosesnya itu, kalau kita amal soleh, apapun amal solehnya, jangan mau kayak Hollywood terus. Jadi, karena cara kerja Allah bukan cara kerja kita. Cara berpikirnya Allah juga bukan cara berpikir kita. Pagi hari saya, satu hari saya pergi keluar dari rumah. Mestinya jalan ke kiri, jalan ke kanan. Begitu ke kanan, ada Ustadz Haji Ahmad di pesantren sebelah lagi nyapu. Memang kiai-kiai zaman dulu begitu tuh. Lagi nyapu, saya buka kaca. Wede, saya bilang gini, kiai nyapu nih. Ya Ustaz, biar sehat. Nah, terus ngerogok kantong. Ngerogok kantong ada 200.000. Saya turun, saya bilang, kiai ini mah bukan yang gak hormat nih ya, emang udah niat. Yang saya temuin ini duit di kantong saya habisin. Waktu itu kira-kira tahun 99 atau tahun 2000 gitu ya. Terus saya sedekah ke beliau. Gitu sedekah, saya jalan tuh. Alhamdulillah sore harinya saya ditabrak. Di jalan tol ada orang nabrak, padahal lagi diem. Lagi macet gitu. Lagi kecepatannya harusnya nggak sampai gimana lah. Tapi tiba-tiba dari belakang tuh tabrak, joger gitu. Seatbelt saya buka, saya turun. Waktu itu muka saya belum ada terlalu kayak sekarang lah gitu. Begitu saya turun, saya lihat, yang saya lihat kan mobil saya dulu. Nggak apa-apa nih mobil. Bener-bener nggak apa-apa.
Cuman gores dikit yang saya pakai tangan gitu, pakai jari, bersih. Terus saya lihat mobil yang nabrak, mangap begini. Orangnya bilang gini, kamu pakai ilmu apa? Orangnya nanya, kamu pakai ilmu apa? Maksudnya Bapak, kok mobil saya sampai mangap? Mobil kamu ini lecet juga enggak? Ya udah Pak, kita minggir dulu, nggak enak sama yang belakang. Minggir. Terus saya cerita ke dia, saya ini habis sedekah tadi pagi, 200.000. Ya pemirsa, saya belum bisa ngangkat suara ya karena masih nahan. Habis operasi kemarin, terima kasih doanya semua. Terus apa hubungannya sedekah 200.000 sama mobil ditabrak nggak lecet? Ada Pak, sedekah itu kan nolak bala. Kalau sedekah saya 100.000, lecet mobil saya. Kalau saya nggak jadi sedekah, mungkin lebih dari sekedar lecet. Sebentar dia bilang, sebentar. Anda sedekah 200.000, mobil nggak lecet. Saya ini datang ke Indonesia, rupanya dia dari Cina. Saya ini datang ke Indonesia, ini bangun masjid. Saya sedekahnya 600 juta. Terus kenapa saya penyok kata dia? 200.000 aja nggak penyok. Saya bilang, wah kayaknya panjang kali lebar tuh Pak penjelasannya. Ya gini dah, ini nomor telepon saya, mana nomor telepon situ. Udah yuk kita ke Cina, jelasin tuh yang begitu di Cina. Subhanallah Pak, 200.000 yang saya kasih itu, ternyata mobil selamat, saya pun bisa ke negeri Cina. Buat saudara-saudara yang pada pengen ke Cina, udah pagi-pagi pada sedekah tuh. Terus berdoa sama Allah ya, supaya ketabrak. Jangan, berdoa yang baik ya. Pagi ini alhamdulillah ada kita punya guru ya, lagi ada di Jakarta. Beliau Gus Idris dari Pasuruan. Ada kiai yang saya jadikan model. Saya jadikan contoh, saya jadikan uswah ya, Kiai Idris Pasuruan. Nah sekarang putra beliau ada di tengah-tengah kita. Nanti insya Allah di segmen 2 atau 3 setelah sholat kita undang beliau ke mimbar untuk kemudian juga bicara memberi tausiah buat kita semua. Ala kulli hal insya Allah pemirsa semua yang ada di rumah, hari ini saya akan telepon satu orang dari yang sudah telepon, dari yang sudah ngirim SMS ke NS 6288. Alhamdulillah sudah 70 ribuan orang yang ikut daftar menghafal suratul Waqiah. Nah dari 70 ribu orang yang terdaftar sampai saat ini, insya Allah pagi ini kita akan ambil satu pemenang. Ya, kita akan ambil satu pemenang. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, standby di tempat. Buat Anda yang belum daftar silakan ketik NS, kemudian kirim ke 6288. Ya, mudah-mudahan saudara bisa menghafal suratul Waqiah dan terpilih menang umroh. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hadiahnya bukan dari pendaftaran SMS, tapi dari jamaah. Insya Allah ini bukan judi karena hadiahnya bukan dari SMS. Saya nggak ada urusan sama pulsanya. Yang saya urus adalah bagaimana Indonesia menghafal suratul Waqiah, lalu kemudian kita dapat berkahnya. Insya Allah nanti kita akan telepon satu orang di antara pemirsa yang sudah kirim SMS ke NS 6288. Mudah-mudahan saudara termasuk salah satu yang menang. Kalau nanti ditelepon, saudara belum ada kewajiban untuk dites. Nanti ditesnya 100 hari, sekarang dipilih dulu. Terus untuk pemirsa yang ada di rumah, yang ada di Masjid An-Nida, insya Allah yang sudah mendaftar Waqiah di Masjid An-Nida khusus buat yang sudah pada datang, insya Allah kita akan adakan tes kira-kira tanggal 8 bulan Juni, ya, hari Rebo. Jadi yang pada sudah ikut daftar, khusus yang di Masjid An-Nida, yang pada hadir yang 5 kali absen minimal, tanggal 8 jangan sampai nggak hadir, nanti kita akan ambil namanya, lalu kita tes disaksikan oleh pemirsa di seluruh tanah air. Terima kasih, kita sama-sama dengar azan berkumandang yang berikut ini. Kita nanti sambung lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, pemirsa di sebelah kanan saya ada Gus Idris, alhamdulillah
Kemarin saya silaturahim ke pesantren beliau di Pasuruan. Mudah-mudahan nanti ada tausiah beliau buat kita semua di pagi hari ini, insyaallah, amin. Kasih tahu pemirsa yang lain, nanti di ujung acara kita berdoa untuk anak-anak kita yang sedang ikut tes masuk ke perguruan tinggi, untuk mudah-mudahan mereka semua dijadikan anak yang soleh-soleha dan bisa melanjutkan, bukan saja karena diterima, tapi karena kita orang tuanya punya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kemarin ada Ananda Syakir yang azan, terus kemudian minta diulang azannya katanya, karena pada mau ngerekam. Ya udah, pemirsa, nanti habis dari Gus Idris menyapa, nanti kita dengar azannya Syakir, sambil nanti siapin handphonenya yang di rumah ngerekam. Ya, nanti ada juga anak-anak santri yang insya Allah akan memberikan sedikit tausiahnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ada generasi, bukan ada, banyak generasi penerus setelah kita yang memimpin Indonesia dengan Al-Quran. Gus, disapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mabalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, Ustaz Yusuf Mansur Al-Mukarram. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Yusuf Mansur mengajak saya pribadi untuk ikut dalam aktivitas kuliah subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah kami juga kebetulan berada di Jakarta sudah 2 hari yang lalu. Para pemirsa sekalian, tadi terangkan oleh Pak Yusuf Mansur bahwa ada semacam semangat untuk menghafalkan surat Al-Waqiah. Ini memang surat Al-Waqiah itu saya sendiri merasakan, sudah menghayati, dan almarhum ayah saya yaitu Kiai Abdul Hamid Pasuruan sudah mengamalkan, sudah memerintahkan jamaahnya dan santrinya mungkin lebih dari 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Itu sudah Waqiah setiap hari dibaca. Para santri membaca Waqiah itu sudah tidak perlu dihafal lagi, karena setiap hari hafal-hafal sendiri, Pak Ustaz. Hafal sendiri, setiap setelah maghrib pasti membaca surat Al-Waqiah, surat Hamim, surat Tabarok. Dan tidak kalah, tidak pernah ketinggalan surat Yasin. Jadi 4 rangkaian surat itu tidak pernah tidak terbaca. Dan alhamdulillah jaringan kita sudah menyebar hampir seluruh Indonesia, karena kita juga santri-santri alumni sudah menyebar kemana-mana. Dan amal itu mereka lakukan di tempatnya masing-masing. Setelah lulus dari santri pun masih ya? Masih terus berjalan. Dan bahkan para jamaah yang bukan menetap di pondok juga menjalanin di mana-mana. Ini merupakan satu anjuran dan merupakan amal soleh yang baik. Tentunya tidak hanya masalah rezeki, tentunya yaitu bagian dari satu faedah, satu keuntungan dari surat Al-Waqiah itu sendiri. Cuma yang paling penting adalah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses-proses pendekatan kita kepada jamaah, kepada sholat, kepada ibadah, kepada Al-Quran, ini memang salah satu ikon yang selalu diamalkan oleh para ulama-ulama kita. Imam Syafi'i, ulama kita, kalau puasa Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 1 Ramadan 60 kali, Ustaz. Sendirian. 1 hari 2 kali hatam. 1 hari 2 kali, sebulan 60 kali. 60 kali hatam. Masya Allah. Itu kalau malam dibaca selama sholatul tarawih.
Salat tarawih bukan 1 juz, 30 juz. Tarawih. Jadi kalau saya hitung orang hafal Quran itu 7 jam ya Ustaz ya. Selesai. Ya. Jadi kalau begitu kita mungkin menghitungnya Imam Syafi'i itu kalau salat tarawih selesai jam 4 subuh. Baru selesai. Isya 7 jam, hitung aja sendiri. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Beliau seorang yang diakui dunia internasional. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang menyebar paling mayoritas di dunia. Ini mazhab Syafi'i. Termasuk kita di Indonesia. Asia Tenggara ini Syafi'i. Termasuk Asia di Pakistan, di Mesir. Hampir seluruh negara ada yang bermazhab Syafi'i. Walaupun ada juga bermazhab lain. Karena prestasinya, karena keilmuannya yang luar biasa. Pendekatan kepada Al-Quran, beribadahnya, dan Masya Allah sudah. Ini satu contoh yang mungkin kita hanya bisa membaca, tidak bisa mengamalkan. Kalau ulama-ulama di kita, di Indonesia ini yang kalau kita sudah saya baca, itu adalah 1 minggu khatam 1 kali. Kamis mulai, Kamis sore mulai, Kamis pagi khatam. Jadi sekitar 4 juz setengah atau 4,5 sampai 5 juz satu hari. Rutin, setiap hari, tidak ada hari raya, tidak ada hari libur, terus melakukan itu semuanya, Masya Allah. Ada Yai Mufid ya, yang murid dari Yai Hamid, ayahnya beliau. Itu tiap bulan ziarah ke gurunya, dari mulai Jogja sampai ke Pasuruan itu menghatamkan Al-Quran. Nyampe di mobil ya, nyampe di makam Makbaro dia punya guru, itu udah tinggal baca An-Nas doang. Habis itu balik lagi pulang. Cerita coba. Iya, setiap bulan beliau. Ini sama satu perguruan dengan beliau ternyata. Ya, saya juga pernah di Jogja, beliau juga pernah, Kiai Mufid juga ya Bapak. Jadi Kiai Mufid itu juga begitu, beliau sangat terkesan, akhirnya setiap bulan dia datang satu rombongan mobil hanya untuk ke makam. Di mobil sejak Jogja start dia baca Quran sampai di makam khatam, balik lagi ada itu aja. Enggak ke pelan lain, enggak nyemperin saya juga, enggak ngampir ke rumah orang, juga tidak. Padahal ya sekitar 7 jam 8 jam ya perkiraan perjalanan. Ya, Jogja Jawa Tengah toh, DIY toh. Berangkat ke Jawa Timur. Pasuruan itu sekitar 350 kilo ya, atau 400-an lah. Ada beberapa jamaah juga Gus Idris yang berangkat ke pesantren Darul Quran. Ya. Itu nggak mau naik pesawat, dia ngejejak lewat darat. Hanya buat kayak gitu ngatamin Quran. Dan ada kesaksian dari jamaah saya. Itu dia bisa menghatamkan itu 2 kali balik. Surabaya Jakarta. Tapi emang saya pikir begini ya, otak saya nggak nyampe. Terus terang saya nggak nyampe untuk menerima satu kenyataan bahwa Imam Syafi'i dan para waliullah itu bisa menghatamkan 1 hari 2 kali. Nggak nyampe saya. Kenapa nggak nyampe? Karena menurut saya bacaan itu kan harus tartil, toh. Yeah. Tapi jangan lupa waktu mereka bukan waktu kita. Dan saya ngalamin itu. Jadi 7 jamnya mereka itu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali bukan waktunya kita. Saya pernah ngalamin, ini mungkin tidak layak buat diceritakan, tapi ini kejadian nyata. Pada suatu saat saya berdoa kepada Allah SWT, gitu, ya Allah saya pengen nulis gitu. Dalam waktu 2 jam, itu saya bisa menulis lebih dari 1 buku. Sedangkan 1 bukunya itu 100 halaman lebih. Hampir 200 halaman. Buku-buku saya kan rata-rata 200-300 halaman. Berarti kalau 2 buku saya itu berarti 500 halaman. Dalam tempo 2 jam. Ya. Ketika saya berpikir gini, loh ini kok jadi 2 buku Gus? Iya. Ini 500 halaman berarti ada dimensi. Kelewat itu ya? Iya berarti ada dimensi waktu. Kalau saya ngelihat jam itu 2 jam. Habis subuh pulang dari musola, saya kemudian nulis sampai jam 7. Nggak nyampe 2 jam. Kenapa bisa sampai segitu? Barangkali ada dimensi waktu yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang membuat kemudian saya menjadi mencoba memahami, iya kali ada waktu yang memang beda. Kita hemat, kita tidurnya berjam-jam aja masih kurang toh. Tapi lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari kita lihat. Ya ketika saya membawakan di salah satu televisi riwayat Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari itu tidur. Ternyata sedikit sekali. Bagaimana kemudian dulu Nabi Daud, tahajud Daud. Bangun, sholat, tidur, bangun, sholat, tidur, bangun, sholat. Kalau kita bangun, sholat, tidur, sakit. Tapi ada dimensi waktu yang berbeda, Masya Allah. Baik pemirsa, di sisa waktu yang segmen berikut, siapin handphonenya. Syakir, coba. Syakir nih, mana Ustaz Albar? Pemirsa ini subuhnya udah lewat ya. Tapi ini orang-orang pada pengen dengar azannya Syakir. Azan Syakir ini sudah dinikmati oleh Syekh Khalil dari Madinah. Dan ketika beliau mendengar azannya anak ini, beliau langsung minta kepada saya agar anak ini langsung dibawa ke Madinah. Syekh Khalil ini yang ngirim-ngirim muadzin ke seluruh destinasi Islam internasional di Timur Tengah dan dunia Arab. Coba silakan Syakir. Syakir ngadep sana aja. Masih sini Kiai. Ya, silakan Syakir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah.
Ya makasih Syakir ya, mudah-mudahan pemirsa udah ngerekam suaranya Syakir. Kita saksikan commercial break yang berikut ini. Habis ini nanti ada santri-santri kita juga yang akan memberikan wejangan buat kita. Sekali-sekali kita dinasihatin anak kecil ya. Silakan. Syakir tuh umurnya berapa Syakir? 9. 9 tahun. Ya saya tahu, orang saya gurunya. Pura-pura nanya biar jemaah tahu. Iya tahu kemarin. Kan ada mungkin yang belum lihat. Syakir, coba berdiri Syakir. Syakir berapa saudara sekarang ada di pesantren Darul Quran? 3. Ada 3, jadi 4 sama Syakir. Iya. Syakir udah ngapal berapa juz sekarang? 2. Udah 2, juz apa aja? Juz 1 sama juz 30. Juz 1 sama 30. juz 30. Subhanallah. Ini ada kakaknya Syakir, Ozan namanya. Ozan, mana Ozan? Coba Ozan baca Quran, hadiahkan kepada Ustadz dan jamaah semua. Silakan Ozan. Syakir duduk, Ozan biar situ. Ozan hadap sana aja sayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Masya Allah ya. Saya mengenal orang tuanya beliau berdua. Memang keinginan orang tua dan doa itu yang membentuk nawa itu anak-anak ini jadi hebat, Masya Allah. Ada orang tua Gus yang bilang begini, saya punya anak pengen saya santrenin tapi anaknya gak mau gitu. Itu karena orang tuanya belum membawa anaknya kepada Allah. Tapi kalau orang tuanya minta sama Allah, ya Allah, dia sholat malam, dia bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang minta ya Allah. Itu betul loh, anak yang minta, Mi boleh gak nyantren? Subhanallah. Jangan kaget ada anak-anak yang gak mau pulang Pak, pengennya di pesantren ya. Dan kita gak usah khawatir, kita akan memiliki dia dunia akhirat gitu.
Nah, saya mengenal orang tua Ananda Fauzan dan Syakir juga kakaknya. Ini Masya Allah, kakak yang atas tuh namanya siapa? Rizky apa? Fikri ya. Zikri itu jago bahasa Inggris. Terus yang paling nomor 1 perempuan itu Masya Allah luar biasa. Orang Aceh nih, ini orang Aceh. Dan dia bilang biar dia kembali kepada saya dengan hafalan Al-Quran 30 juznya Ustadz. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada di antara jamaah yang barangkali sedang punya anak lagi ujian seperti Kiai, ujian masuk perguruan tinggi. Jangan biarkan anak-anak itu berjuang sendiri. Temenin dengan sholat hajat kita. Temenin dengan bacaan Al-Quran kita. Hadiahkan sholawat pada Rasulullah SAW. Agar anak-anak kita kemudian menjadi anak-anak yang benar-benar terarah dia punya hidup. Kemarin saya punya guru, Ibu Herawati cerita. Ustadz, saya sudah melakukan apa yang Ustadz sampaikan di televisi. Jadi dia pengen anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran di UI. Beliau ini jalan ke sana. Lalu sholat di Masjid UI. Sholat sunnah di situ. Ini kan hebat. Mau anaknya diterima nggak nemuin rektor. Emang rektor bisa apa gitu? Mau anaknya diterima di UI nggak nemuin menteri. Siapa juga gitu kan diurus sama menteri, cuman anak biasa aja kok gitu, bukan anak pejabat. Tapi kita datang, Ibu Hera itu datang kepada Allah yang punya UI. Lalu minta langsung di UI. Wah, luar biasa. Terus dia ajak anaknya lalu bersolawat di mana tempat. Ini kan saya bilang Gus bahwa kalau orang tua ngawal itu anaknya seperti orang tua saya ngawal saya, seperti Abah Kiai juga mengawal Abah. Saya ngelihat foto beliau nih masih kecil. Jadi kalau ke pesantren beliau ada foto beliau nih paling bontot. Nah, coba Gus cerita bagaimana Abah yang didik antum coba. Para hadirin pemirsa sekalian, kami memang lahir di kalangan pesantren. Orang tua, bapak ibu juga dari jaringan pesantren. Ada jaringan gitu ya. Jadi network, pesantren network. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan orang yang sudah mengenal kebaikan sejak dibina sejak mulai kecil. Kita diikutin. Jadi pemirsa, kami kadang-kadang ada orang mengeluh. Orang tua mengeluh kepada kita. Gimana? Anak-anak sekarang beda dengan anak dulu. Kenapa beda, Pak? Anak sekarang kalau suruh ngaji setelah maghrib, jalan aja dia. Puter, gak jalan. Orang dulu, kita ngaji bersama-sama di musola, maghrib isya. Mungkin di daerah Betawi juga begitu ya, zaman dulu. Musola ramai. Saya jawab, apa nggak salah orang tuanya nih? Orang tuanya beda sama orang tua zaman dulu. Dulu orang tua kita ngajak maghrib ke musola, orang tuanya yang ngajak. Orang tuanya duluan ya? Duduk di situ. Bareng. Betul. Bareng. Nggak turun sampai isya. Baru isya baru pulang bersama. Ya Allah, betul. Jadi nggak usah dimarahin, mereka nggak akan ngaji. Tapi orang tua sekarang mohon maaf, ngaji sana. Orang tuanya merokok, kopinya sekian di rumah. Di hadapan TV, mana bisa. Betul, ini mungkin bagi kita orang tua mungkin introspeksi diri ya. Tuh para ayah, para ibu tuh. Kenapa anak sulit? Coba jalan sholat subuh ke masjid. Lihat aja kitanya. Kalau kitanya sulit ke begini, masjid. Ya, saya punya satu gambaran. Kita di SMP di Sanawiyah juga ada pelajaran agama kan? Ada agama yang Quran hadis, ada agama, ada fikih. Cuma agama di situ hanya di otak, di hati sayangnya. Kalau pertanyaan ujian sholat subuh dilaksanakan dengan A 2 rakaat, B 4 rakaat, C 9 rakaat. Anak akan bayar 2 rakaat. Bener 10 walaupun anaknya gak pernah sholat.
Iya ya. Dan itu walaupun yang menjawab itu bukan orang Islam. Benar juga. Agama dapat 10 karena jawabannya sahih. Bahkan mungkin anak-anak sekarang di rapotnya nilai agamanya jam 8, 7, tapi setelah subuhnya jam 7 juga. Apa ya ini? Pemirsa ya, insya Allah tahun ini bakal banyak yang menikmati cara anehnya Yusuf Mansur. Kan saya bilang, mau kemana? Mau pergi ke Madinah. Usahakan cari gambar tuh Universitas Madinah. Mau kemana? Mau ke Ummul Qura. Usahakan cari Universitas Ummul Qura. Jamiah Ummul Qura. Mau kemana? Mau ke Tokyo. Usahakan cari tuh gambarnya Tokyo. Terus sholat hajat. Taruh tuh di atas sejadah. Bilang sama Allah, ya Rabb, anak saya pengen kesini nih. Anak saya pengen kesini nih. Pengen masuk ini. Terus pengen apa? Pengen ke ITB, UGM, segala macam. Sudahlah, yang punya itu Allah. Saya lagi menunggu nih testimoni tahun ini. Karena baru tahun ini kan saya sampaikan. Baru tahun ini saya sampaikan. Landilala kayak saya pribadi ya. Saya di Kairo Al-Azhar University. Beasiswa Pak. Asli beasiswa. Diurus. Betul-betul diurus. Sebagai siswa terbaik nomor 1 se-KKM saat itu. Se-KKM 1 saya diurus itu. Sejak kelas 2 Aliyah. Saya sudah diterima di salah satu universitas di Malaysia. Di Universitas Tun Abdul Razak di Malaysia. Sejak kelas 2 Aliyah. Karena saya punya suara emas katanya begitu ketika mengaji. Iya saya kan orang-orang sana senang kalau orang Melayu sana itu senang kalau dengar orang ngaji bagus. Tapi kenapa? Kemudian saya ke YIN. Jawabannya satu, ibu saya doanya cuman YIN. Paman saya yang Kiai Sanusi Hasan doanya saya YIN. Sampai di Multazam sana doanya mudah-mudahan si jam anak-anak asli saya itu masuk YIN. Ya sudah Pak, dikoncit YIN. Akhirnya saya masuk YIN. Subhanallah. Ini Betul. kurang apa coba? Kairo sudah nerima. Udah diurus beasiswanya. Malaysia sejak kelas 2 Aliyah sudah beres. Tapi kenapa kemudian ini doa. Betul. Doa. Tambah. Ini beliau di Riyadh dulu. Mungkin doanya Riyadh ini. Ya, saya dulu memang 5 tahun di Riyadh, Saudi Arabia. Ibu kota Riyadh di Riyadh University. Ya, sekarang namanya ganti. Alhamdulillah kami selesai tahun 82 udah. Ya udah lama. Kami ini sudah berumur Pak. Kalau Pak Ustadz Mansur masih. Ya saya masih 21. Ini ada jamaah juga lama tinggal di Riyadh. Gitu ya. Nah, Ustadz kita nanti Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya segmen ini tinggal 1 menit. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Berdoa kepada Allah pemirsa yang sudah ngirim SMS ke NS. Ya ketik NS 6288. Jangan kemana-mana karena insya Allah kita akan acak nomornya. Untuk kemudian kita umumkan siapa pemenang kuis umroh Al-Waqiah. Jangan khawatir, masih ada 50 hadiah umroh. Buat para pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berlomba-lombalah menghafalkan Al-Waqiah. Kalaupun saudara tidak dapat dari Yusuf Mansur dan dari jamaah yang memberi, saudara akan dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya dari kami pun tentu ini semua sabab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang mau lewat dulu, mangga. Pemirsa, ini ada santri kita semua ya yang insya Allah akan memberi nasihat kepada kita nih. Sekali-sekali lah kita dinasihatin anak kecil ya. Saya juga anak kecil kan buat bapak-bapak. Ini Ananda Amin namanya. Masya Allah nih puasanya jago, sholat malamnya jago. Ya, dan sedang menghafalkan Al-Quran. Beliau punya lebih dari 5 saudara yang hafiz Quran. Saudara kandung. Punya 5 saudara kandung lebih dari 5 yang hafizul Quran. Ya, Amin. Silakan Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah nikmatnya sedekah Masjid An-Nida MNC TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah.
Amin. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa nikmat iman wa Islam, sehingga lebih-lebih nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid An-Nida ini dengan tanpa halangan sedikit pun. Saya doakan, mau tidak ibu-ibu, bapak-bapak, saya doakan. Saya doakan semoga yang hadir di sini manfaat ilmunya, berkah rezekinya, berkah, rajin ibadahnya. Semoga yang punya utang dilunaskan utangnya. Iya, amin. Yang pedagang dilariskan dagangnya. Yang lagi susah, semoga Allah hilangkan susahnya, tinggal senangnya. Amin. Hilang Pinter sombongnya, tinggal tawaduknya. Hilang rajin sholatnya. Oh, masih doa ini. Amin. 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 Iya, amin, betul, amin. Rajin sedekah dan sholat malam sehingga mulia di dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, sesuai dengan acara ataupun tema acara kita pagi hari ini, yaitu nikmatnya sedekah. Saya akan membawa cerita tentang dahsyatnya sedekah. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, ketika itu beliau sedang mengandung buah hatinya, dan beliau menyuruh suaminya, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk membelikan buah delima. Biasanya maklum kalau ibu-ibu yang sedang hamil pasti suka ngedam. Betul tidak? Atas permintaan Fatimah Az-Zahra kepada suaminya, dan akhirnya Sayyidina Ali pun pergi ke pasar. Sampai di pasar, ketika itu uangnya Sayyidina Ali sedang pas-pasan. Jadi ia hanya bisa membeli 1 biji delima saja, yang seharusnya 1 kilo atau 2 kilo. Karena ketidakcukupan uangnya, ia hanya bisa membeli 1 saja. Akhirnya dia pulang balik dari pasar. Dia bertemu dengan seorang pengemis, dan dia melihat pengemis itu merenggek-renggek kepadanya. Dan dia berkata, pengemis itu, saya belum makan seharian. Dan Sayyidina Ali pun bingung, karena saat itu dia tidak punya uang sedikit pun. Yang ada hanyalah delima yang ada di saku bajunya. Dan pengemis itu merengek-rengek lagi kepadanya, meminta-minta kepada Sayyidina Ali, meminta balas kasihan. Dan Sayyidina Ali pun bingung, karena di rumah istrinya sedang menunggu-nunggu delima yang sudah dibelinya. Akhirnya karena tidak tega melihat keadaan pengemis yang sedang kelaparan itu, Sayyidina Ali pun memantapkan hatinya, dan dia mengeluarkan delima itu dari saku bajunya, dan dia sedekahkan kepada pengemis itu. Dan dia dengan perasaan sedih karena pulang tidak membawa apa-apa,
dan dia hanya yakin bahwa Allah Maha Pengasih terhadap hambanya. Sayyidina Ali pun hanya tetap bersabar dan tabah. Setelah sampai di rumah, ia terkejut, kaget bahwa ada separsel buah delima yang raum dan segar. Ternyata separsel buah delima itu adalah dari malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawanya dari surga. Untuk Sayyidina Ali yang telah murah untuk bersedekah kepada pengemis itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baru kali ini saya dengar Imam Ali bingung. Imam Ali bingung, Imam Ali nggak yakin, Imam Ali sedih baru ini. Tapi Masya Allah Pak, betul ini Masya Allah. Terusin, amin. Ya. Jadi dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa harta yang kita sedekahkan bukanlah hakikatnya bukan menjadi hilang ataupun menjadi dikit, tetapi melainkan bertambah banyak dan berlipat-lipat ganda yang Allah ganti kepada Sayyidina Ali. Baik, iya. Salam. Sebagaimana firman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanah bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibaratkan sebagai sebutir biji yang biji itu mempunyai 7 tangkai dan 7 tangkai itu setiap tangkai mempunyai 100 biji dan kalau dikali-kalikan menjadi 700 biji. Sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Jadi kalau kita bersedekah, misalnya kita suatu saat akan ditimpa dan akan diuji oleh Allah atau diberi bencana oleh Allah dan kita bersedekah, maka bencananya itu akan ditolak dan tidak akan terkena kita. Masya Allah. Men, waktunya udah habis tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam amin ini paling kocak sebenarnya di pesantren. Nggak tahu hari ini kok formal banget, men. Ada kiai kali ya. Beliau ini sebelum masuk pesantren, ini dai yang keliling seantero Malaysia. Jadi beliau ini masuk pesantren di bawah abahnya pada kondisi beliau lagi berjalan keliling dakwah ke seantero Malaysia. Ya, terus ayahnya bilang, saya sedekahkan waktunya anak saya untuk Ustaz. Biar beliau menjadi hafizul Quran dulu, lalu kemudian kembali lagi berdakwah. Subhanallah. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan. Sebelah kita masih ada Ubaid. Ini Masya Allah dari Kalimantan. Ya mudah-mudahan akan tumbuh ya. Generasi yang akan memimpin Indonesia dengan hatinya. Mimpin dengan Al-Quran. Mimpin dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan yang mau lewat dulu. Dunia pesantren itu regenerasi itu menjadi contoh buat negara sebenarnya. Ya di dunia pesantren itu regenerasi itu bisa dicontoh sama negara. Karena kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada yang muda-muda tampil sejak dini, mereka nanti akan terlambat. Ya alhamdulillah lah di pesantren ada pelajaran muhadharah. Kalau dalam bahasa kerennya sebenarnya public speaking. Dia bicara tentang bagaimana how to speak, bagaimana bicara.
betapapun pinternya saudara, kalau saudara tidak mampu mempresentasikan ya temuan saudara, mempresentasikan pikiran saudara, mempresentasikan gagasan saudara, maka saudara akan jadi second layer. Tapi kalau saudara pinter dan saudara juga bisa menyampaikan, saudara ada di depan. Nah, salah satu pelajaran penting yang diajarkan di pesantren adalah how to speak. Bagaimana kemudian anak-anak bicara, ini yang luar biasa. Menyuarakan aspirasinya, ya, bicara tentang apa yang ada di kepalanya, bicara apa yang sudah dipelajarinya dan seterusnya. Nah, sebelah saya nih Ananda Ubed, ya, ini juga salah satu santri kesayangan saya nih di pesantren. Ubed, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal qur'ana lil qira'ah wal qira'ah lil fammu wal fammu lit takallum wat takallum lil arabiyyah wal arabiyyah lughatul jannah wal jannatu li walakum ajmain. Amin amin. Puji syukur hanyalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita semua untuk dibaca. Dibaca dengan mulut. Mulut untuk berbicara. Berbicara kalau bisa dengan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa surga dan surga adalah milik saya dan milik kalian semua. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan perjuangannya lah sehingga sampai saat sekarang ini kita semua masih tetap berpegang teguh terhadap syariatnya. Amin. Mungkin semua yang di sini menginginkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Namun kenyataan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, mungkin saja kita itu belum baca buku pedoman hidup. Ya kan, kalau beli beli kulkas, ada buku panduannya. Beli motor. Nah, kehidupan kita ini juga ada buku panduannya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu memuat segala apa yang kita ingin tahu tentang dunia ini, bahkan tentang akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran juga memberikan fadilah yang begitu banyak bagi siapa saja yang membaca, menghafal, atau mempraktekkannya, atau mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang mahir membaca Quran maka ia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah. Begitu. Ubed pernah sedekah kemudian ngantar Ubed ke tanah suci itu, ceritain gimana? Ya, ini dulu makin lama makin mundur, Bet, maju. Ya, dulu waktu Ubed masih kecil. Lebih kecil lagi. Waktu Ubed masih kecil, itu ada tetangganya Ubed itu minta-minta kan. Terus Ubed kasih uang, cuma goceng. Goceng itu berapa? 5.000. 5.000. Cuma 5.000. Tetapi tetangganya Ubed ini bahagianya minta ampun. Sampai berdoa, ya Allah, semoga Ubed ini bisa pergi ke Mekah, bisa pergi ke Madinah dengan gratis. Subhanallah. Amin, amin. Awalnya Ubed ini berpikir, gak mungkin. Mana mungkin bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Sedangkan gaji bapaknya Ubed pas-pasan. Tapi Ubed aminin aja. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ubed waktu kecil udah mikir gitu? Ya. Udah? Oh, umur berapa sih? Ya kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Oh sebenarnya. Terus. Lalu kita memang tidak akan tahu
dari mulut siapa doa kita dikabulkan. Dan ternyata Allah mengabulkan doa tetangganya Ubaid itu. Ya buktinya Ubaid sudah bisa umroh dengan gratis lagi. Subhanallah. Gimana caranya 5.000 bisa gratis tuh gimana ceritanya? Dari mana dapatnya itu? Pemirsa Ya kan? pengen tahu. Ubaid ikut lomba pidato tingkat nasional. Ya alhamdulillah dapat juara 2. Nah hadiahnya itu salah satunya ada umroh. Oh, subhanallah. 5.000 berangkat umroh ya? Iya. Ubaid, salam dulu. Ya sebelum mengakhiri, Ubaid minta doa. Di pesantren kan lagi ujian. Ya minta doanya supaya Ubaid dan kawan-kawan bisa menghadapi ujian dengan baik. Amin. Baik, pemirsa, kita doain Ubaid dan sesuai dengan kita punya janji tadi, kita akan doakan seluruh anak-anak yang lagi ujian, ya, untuk masa depannya semua. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah bapak ibunya, lalu menjadi pintu buat keridhaan bagi anak-anaknya, bagi anak kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam dulu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubaid silakan duduk sama Amin. Ya. Nama Amin pinter bapaknya nih. Nih sini. Makasih. Sering disebut nih. Amin. Itu. Pemirsa, sekarang saatnya kita mengumumkan ya siapa yang menjadi pemenang kuis umroh Al-Waqiah periode minggu ini. Ya, Haji Barka mana? Gimana ininya? Sebenarnya sih saya pengennya tuh nomornya langsung diketahui oleh pemirsa bahwa saya tidak memilih berdasarkan seenaknya saya, tidak. Ini ada mekanismenya. Pemirsa nggak bisa lihat tapi itu sudah diacak oleh MNC. Nah sekarang kita lagi nelfon yang pemenangan nih. Mudah-mudahan beliau angkat, kalau nggak angkat berarti gugur nih. Ya mudah-mudahan beliau angkat. Kita hitung ya 5, 4, hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Gugur. Ya, sayang kan saya udah bilang, standby, jangan enggak standby. Tapi kita berdoa nih, siapa tahu dia habis dari masjid. Ya, habis dari masjid. Ini sengaja saya sudah pundurin nih, jamnya jam segini dengan asumsi mudah-mudahan sudah selesai semua dari masjid. Nah, ini yang berikutnya nih. Ya. Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, tahu siapa yang nelfon nih Pak? Ya. Tahu siapa yang nelfon? Loh. Hah? Minta maaf, ini dari siapa? Iya. Ini Bapak pernah kirim ikut kuis umroh Waqiah? Iya betul Pak. Kira-kira siapa nih yang nelfon? Oh iya, terima kasih Pak Ustaz Yusuf Mansur. Beliau pemenang pertama nih, pemenang pecah telur ya. Dari 50 orang, Bapak yang pertama yang menerima. Ini lagi di mana Pak? Lagi depan TV bukan? Iya, di ini Pak. Iya, di seperti apa nih? Dia sepuan ambil saluran lain di. Gimana? Iya. Oh. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar dulu Pak. Saya. Bapak siapa namanya Pak? Ya. Pak Haji siapa namanya? Baharudin Pak Ustaz.
Iya, tinggalnya di mana? Baharudin di Sorong, Pak Ustaz. Sorong, Papua. Masya Allah. Iya-nya iya. Mau iya ya. Oh, subhanallah. Iya. Pak Barudin memenangkan hadiah umroh Al-Waqiah. Ya, tapi Pak Barudin tahu kan? Pak Barudin wajib menghafal suratul Waqiah. Udah tahu? Iya. Iya. Ya. Sekarang udah hafal apa belum? Iya. Sekarang Pak Barudin udah hafal atau belum? Alhamdulillah. Saya sudah lihatin. Alhamdulillah? Saya sudah alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hafal apa alhamdulillah belum? Sudah insyaallah. Oh, baik. Sudah hafal. Ya, Pak Barudin siap-siap 100 hari setelah telepon ini. Ya, dikurang masa kemarin, berarti kira-kira tinggal 90 hari. Pak Barudin harus benar-benar hafal luar dalam, ya. Luar kepala, karena kalau nanti setelah 100 hari Pak Barudin ditelepon lalu nggak bisa jawab, tetap Pak Barudin gugur. Ya, jadi setelah benar-benar nanti menjawab tes wakianya mesti benar-benar. Pak Barudin salam sama keluarga ya. Salam sama keluarga, terima kasih ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustaz, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan. Iya. Tapi Pak Barudin nanti berangkat ke Jakartanya ngongkos sendiri loh. Kalau menang benar-benar menang nanti. Insya Allah ya, nggak apa-apa. Ini MNC di acara Nikmati Sedekah di Papua, di Sorong bisa dinikmati dengan bagus? Iya Pak Ustaz. Usianya kalau boleh saya tahu berapa Pak Barudin? Ya. Usia Pak Barudin kalau saya boleh tahu berapa sekarang? Sudah menginjak 41 Pak Ustaz. Oh, masih muda ya. 41 masih muda. Ya wes, salam sama keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, alhamdulillah 1 nama sudah. Ya, masih ada 49 hadiah umroh lagi. Buat pemirsa semua yang mudah-mudahan Allah SWT jabah bisa berangkat umroh. Ya, sabab menghafalkan Al-Waqiah insyaallah biiznillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di sisa waktu segmen ini silakan Gus barangkali ada tambahannya tausiah buat pemirsa. Para pemirsa sekalian, kalau tadi terangkan masalah sedekah, memang ini anjuran para aulia illah semuanya begitu. Imam Ghazali sejak tidak hanya Imam Ghazali ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau adalah kehidupannya tidak memiliki kekayaan apapun, tapi selalu membantu masyarakat. Ini yang luar biasa. Jadi memang beliau bersabda, "Ma naqasa malun sadaqah." Harta untuk dikeluarkan untuk kebaikan tidak hilang, bal yazdad, bahkan tambah. Ini jelas terbukti dan sudah melalui ujian-ujian dan kenyataan-kenyataan demikian. Ini mungkin tidak cukup ya. Jadi itu tambahan sedikit dari saya. Jadi memang sangat luar biasa pendekatan kita kepada Allah melewati harta kita. Subhanallah. Baik pemirsa, kita masih punya 1 segmen lagi. Insya Allah masih bersama-sama Yusuf Mansur atas izin Allah. Silakan yang mau lewat. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut ini sedikit pengumuman dari Yusuf Mansur ya. Insya Allah tanggal 14 Juni kita mengadakan salat maghrib dan isya berjamaah di Masjid At-Tin. Kita berdoa buat Indonesia, buat pemerintah, buat bangsa kita gitu kan. Kan iklannya lagi rame tuh iklannya. Udah gak ada yang bisa dipercaya. Lembaga apa yang bisa dipercaya sekarang gak ada. Ya kalau udah gak ada ya balik dong ke Allah. Allah masih bisa dipercaya. Ya ada iklan lucu dan iklan itu bagus. Katanya lapor ke MK. Nah sekarang dari sisi saya pribadi dan barisan para ulama, yuk kita lapor ke Allah yuk. Kita lapor ke Allah,
Saudara kan butuh presiden yang bagus nanti toh. Dan juga sekarang butuh presiden yang bagus. Saudara butuh pemerintah yang bagus. Saudara butuh anggota dewan yang bagus. Dari mulai pusat sampai tingkat daerah, kabupaten. Saudara butuh juga menteri-menteri dan pembantu-pembantu yang bagus. Saudara butuh kepolisian yang bagus. Kejaksaan yang bagus. Butuh semua institusi negara dan orang-orang yang bagus. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sumbangsi kita buat negara? Itu pertanyaannya. Jangan sampai yang paling terkecil yakni doa, di mana doa adalah justru yang paling besar. Saya ulangi ya. Jangan sampai doa yang dianggap paling kecil, kan nggak bayar nih, bukan pajak, bukan zakat, bukan apa, doa. Jangan sampai doa aja buat negara kita enggak. Makanya kemarin saya titip selebaran itu, tolong saya bilang bacakan Fatihah buat Presiden Republik Indonesia yang sekarang dan yang terpilih di masa yang akan datang. Buat pemerintahan, buat segenap elemen, buat segenap institusi negara, kirimin Fatihah. Lalu berdoa tuh, doa yang saya titipkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Tunjukkan yang benar itu benar. Kan sekarang kita nggak tahu sih. Kan benar salah sekarang kata media. Dia jadi benar, justifikasi media. Hukum aja sekarang udah kayak film India. Hukum kita nggak ngerti lagi. Apakah seseorang yang dihukum itu pasti benar dan pasti salahnya? Belum tentu. Apakah benar orang yang dihukum itu pasti salahnya? Belum tentu. Apakah benar orang yang dibebaskan dari hukuman lalu pasti benarnya? Belum tentu. Kita nggak tahu. Karena itu dulu kalau kita upacara di madrasah atau di pesantren saya masih upacara waktu itu. Kita doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Saya pesan doa itu dibaca setiap sholat. Sampai nanti kita punya kepemimpinan yang bagus. Dulu, zaman dulu, ya, bagaimana Quran kemudian mengajarkan kepada kita. Bani Israel dihadiahkan seorang raja, ya, yang namanya Talut. Itu enggak gratis, mereka minta. Mereka minta kepada Allah SWT diberikan seorang raja, ya, the king, Malik yang hebat. Lalu kemudian diberi oleh Allah SWT. Kalau Indonesia meminta, ya Allah, berikan presiden yang sekarang ini kekuatan. Dan presiden yang akan datang kekuatan. Berikan pemerintah yang sekarang kekuatan. Dan pemerintah yang akan datang kekuatan. Kebersihan. Ya, kelurusan. Ketakutan akan maksiat. Ketakutan akan rizki yang haram. Ketakutan akan kemungkaran. Pasti itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jumlah kita nggak tanggung-tanggung. Ada 200 juta lebih. Andaikan 200 juta lebih penduduk Indonesia berdoa bersama di sejadah masing-masing, di masjid masing-masing, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pemerintahan kita ini benar. Masa iya Allah kemudian tidak memberikan kita pemerintahan yang benar? Sekalian kita minta medianya juga benar, TV-nya benar, isinya jangan pada saling menghujat, isinya jangan pada saling ngomongin orang, isinya jangan paling membuka aib orang. Jangan petenteng dengan auratnya dan sekalian kita minta. Juga titip buat kami-kami yang disebut ustadz, yang disebut kiai, yang disebut ulama, biar kami juga benar, jalannya benar, langkahnya benar. Walhasil kita saling doa dan mendoakan supaya semuanya benar. Insya Allah tanggal 14 Juni kita berdoa bersama di Masjid At-Tin, maghrib sampai isya kita berjamaah. Insya Allah saya kalau Allah izinkan langsung yang menjadi imamnya. Tanggal 24 Juninya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT memudahkan langkah kita semua. Ya, saya titip pesan betul. Setiap habis sholat berdoa buat negeri Anda semua. Berdoa buat negeri kita yang kita cintai. Mudah-mudahan tidak ada lagi bukan tidak ada lagi. Ya biarlah ada masalah tapi kita bisa kemudian mengatasi masalah itu. Sumber daya alam kita tidak dirampok oleh orang asing. Ya, saya emang suka sedih ya. Sekarang telekomunikasi kita aja udah dikuasai orang lain. Handphone saudara semua yang isinya nomor-nomor tuh, kalau ditanya siapa yang milik pemerintah Republik Indonesia, ini jadi tanda tanya besar. Oil and gas siapa?
Kadang-kadang katanya doang Pertamina, tapi sekiannya itu dikuasai sama asing. Katanya doang pemerintah, tapi hak konsesinya udah orang asing. Sampai sawit apa segala macam. Kita berdoa yang memang harta kita, harta Indonesia balik buat orang Indonesia. Dikelola sama orang Indonesia. Yang ngelola yang amanah. Yang ngelola adalah orang-orang yang ingat zakat. Yang ngelola adalah orang-orang yang tidak korupsi, tidak kolusi dan seterusnya. Berdoa Pak, berdoa. Karena di dunia penghafal Quran sendiri, demi Allah tidak ada yang ngalahin metode doa. Santri-santri saya ajarin mana yang lebih hebat, ngafal dengan mata apa ngafal dengan doa, ngafal dengan mulut apa ngafal dengan doa. Masya Allah, kalah dengan doa. Salat 2 rakaat minta sama Allah, ya Allah jadikan saya penghafal Al-Quran. Doa itu akan mengalahkan segala metode, termasuk doa buat Indonesia akan mengalahkan segala cara. Orang lain kita undang buat ngeberesin negara. Yang kita undang buat ngeberesin negara itu yang kemudian berkolusi. Yang kemudian ikut-ikutan merampok. Tapi kalau kita undang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan pernah ngambil apapun dari kita. Kecuali Allah akan membenarkan kita punya negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doain presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW-nya, ya, masyarakatnya semua dan semua institusi negara, semua mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan kelurusan niat, kelurusan langkah, kekuatan, kemampuan, kesabaran, keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah bersihin dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala bersihin betul. Yang pada kacau-kacau mudah-mudahan Allah bersihin. Ya, kalau masih ada panjang umurnya Allah rubah menjadi orang baik. Kalau masih ada panjang umurnya Allah rubah menjadi orang saleh. Kalau masih ada umurnya Allah rubah menjadi orang-orang yang cinta sama Allah, taat sama Allah. Yang pada makan duit negara mudah-mudahan diberi kesadaran sebelum azab Allah turun pada mereka semua. Dan Allah juga bersihin hati kita, Allah bersihin laka kita, Allah bersihin rizki kita. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita hamba-hambanya yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sampai kita semua berangkat balik kepada Allah dalam keadaan yang sudah Allah ridhai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa min galabatid daini wa qahrir rijal nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lana wa li walidina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'i ahlina ila yaumiddin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Fattah ya Razzaq ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tanggal 14 Juni dan 24 Juni. 14 Juni di Atin, 24 Juni di Al-Azhar. Kita ngumpul dari jam 16.30 sore. Kita sama-sama sholat maghrib dan isya berjamaah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sekaligus juga buat persoalan hidup kita semua. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Gus Idris, terima kasih buat seluruh pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.